Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-18 puasa yang ke-17. Kenapa malam yang ke-18? Karena memang tahun Hijriyah itu awal mula harinya itu dimulai dari ba'da maghrib. Jadi setelah kita berbuka tadi habis maghrib, kita sudah memasuki hari yang baru kalau menurut kalender Hijriyah. Maka sekarang kita berada pada malam yang ke-18 tapi puasanya baru 17. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Salah satu tanda atau salah satu penyebab yang menyebabkan bulan Ramadan ini termasuk bulan yang paling mulia adalah karena pada bulan ini Allah menurunkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Memang semua agama mempunyai kitab suci. Misalnya Yahudi, kitab sucinya Taurat. Nasrani, kitab sucinya Injil. Hindu, kitab sucinya Weda. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Tapi ada penyebab yang menyebabkan Al-Quran ini patut kita yakini bahwa memang Al-Quran ini adalah kitab suci kita umat muslim. Setidaknya ada 3 penyebab yang menyebabkan kita harus yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa Al-Quran ini memang kitab suci. Apa penyebab yang pertama? Penyebab yang pertama adalah sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran. Jangankan kitab, surat, ayat pun tidak ada seorang pun yang mampu membuat yang serupa dengan yang ada di Quran. Karena memang suci itu artinya bebas dari intervensi, bebas dari campur tangan manusia. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Bahkan Allah menantang kaum kafir Quraisy, siapa yang bisa membuat ayat yang serupa dengan ayat yang ada di Quran. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih." Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau misalnya kamu ragu akan Al-Quran yang telah aku ciptakan, kamu berpikir bahwa Quran itu adalah ciptaan Muhammad, karena dulu bapak-bapak dan ibu-ibu banyak kafir Quraisy yang menganggap Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu adalah ciptaan atau perkataan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Maka turunlah ayat ini, fa'tu bi suratin min mislih. Maka buatlah ayat yang serupa dengan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa, apa kata Allah? Fad'u syuhada'akum in kuntum shodiqin. Maka panggillah pembantu-pembantumu jika kamu memang orang yang benar. Tapi memang dulu ketika zaman Nabi Muhammad ada satu orang yang membuat surat yang serupa dengan yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Apa yang dibuatnya? Dia buat Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurutumun tawilun walahu dhail. Artinya gajah, dan apa itu gajah dan apakah itu gajah? Dia punya belalai yang panjang dan punya ekor yang panjang. Kalaulah kita lihat dari kalimat dan kata-kata ini, memang kata-katanya berupa syair, tapi artinya atau maknanya tidak jauh. Bisa kita simpulkan api tidak jauh dari panggang. Kenapa? Karena sudah jelas, siapa yang tidak tahu kalau misalnya gajah itu punya belalai dan ekor yang panjang. Maka tidak mungkin kata-kata seperti ini serupa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Siapa yang membuat kata surat seperti ini? Yang membuatnya adalah salah satu yang kita kenal sekarang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Dialah yang membuat ayat yang mencoba untuk menyerupai ayat atau surat yang ada di Al-Quran, tapi tidak bisa. Memang ya kita akui, kalaulah kita melihat ke zaman dahulu, ke zaman Quraisy, banyak atau memang kaum Quraisy itu kaya dengan penyair dan pujangga. Sampai-sampai setiap tahun itu akan diadakan lomba membuat syair di suatu pasar yang namanya Ukas. Yang menang dalam perlombaan syair itu atau syairnya yang terbaik, maka syair itu akan dipajang atau ditempel di dinding Ka'bah. Ya, tapi sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat ayat yang serupa dengan yang ada di Al-Quran. Dan ada satu alasan lagi, kenapa bukan Nabi Muhammad yang menciptakan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apa alasannya? Alasannya adalah karena gaya bahasa yang ada di dalam Al-Quran tidak sama dengan gaya bahasa yang ada pada hadis. Kalau misalnya Nabi Muhammad yang menciptakan Al-Quran, yang membuat apa yang ada di dalam Al-Quran, tentu pasti gaya bahasa Al-Quran sama dengan hadis. Karena hadis itu perkataan Rasul. Tapi apa yang terjadi, apa nyatanya itu jauh beda. Maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu isi dan redaksinya langsung dari Allah. Tetapi kalau hadis, isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebab pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci kita umat muslim. Penyebab yang kedua apa? Penyebab yang kedua, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita, karena Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Allah menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu seluk-beluk manusia tersebut. Maka Allah juga menciptakan kitab suci yang sesuai dengan fitrah si manusia tersebut. Bisa kita ambil contoh bapak-bapak dan ibu-ibu. Contohnya misalnya Jepang. Jepang menciptakan kendaraan atau mobil Toyota. Maka setelah mobil itu jadi, maka akan dibuat buku panduan. Buku panduan yang berisi tentang apa yang terdapat dalam mobil, apa bahan bakarnya, berapa kecepatan maksimumnya, kalau rusak apa yang harus kita lakukan. Dan dengan buku pedoman ini, kalau misalnya kita ingin mobil ini tetap terawat, mobil ini tetap baik, maka kita harus selalu merujuk dan mematuhi apa yang ada dalam buku aturan. Begitu pula Al-Quran. Allah menciptakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau misalnya manusia ini ingin sukses dunia dan akhirat, maka dia harus patuh, harus taat kepada buku petunjuk yang diciptakan oleh pencipta manusia. Siapa pencipta manusia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun contoh-contoh ayat yang memang menjelaskan bahwa Al-Quran itu mengandung fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Contohnya misalnya kita diharamkan untuk meminum khamar, meminum minuman keras. Kenapa? Karena memang minuman keras itu merusak akal kita, merusak tubuh. Kita juga dari beribu-ribu tahun yang lalu itu diharamkan riba. Kenapa riba haram? Karena riba itu salah satu bentuk zolim antar sesama manusia. Maka ini termasuk fitrahnya manusia. Dan kalau misalnya, dan memang kitab suci itu sesuai dengan fitrah manusia. Sebab kitab suci itu harusnya tidak menjadi beban untuk pengikutnya atau penganutnya. Kalau misalnya sekarang banyak manusia yang menganggap bahwa ajaran yang ada dalam Islam itu beban dalam hidupnya, maka bisa jadi dia masih berpikir bahwa saya wajib sholat, saya wajib puasa, saya wajib membayar zakat. Harusnya kita berpikir, saya butuh sholat, saya butuh puasa, dan saya butuh zakat, dan seterusnya.
Kalau misalnya kita mau merenung, untuk apa kita sholat? Apa manfaat dari puasa? Apa untungnya kita membayar zakat? Maka niscaya kita akan mengerjakan segala amal ibadah perintah yang ada dalam Al-Quran, perintah yang ada dalam agama Islam dengan sepenuh hati. Dan itu tidak akan menjadi beban berat terhadap kita, karena kita tahu untuk apa dan mengapa kita melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita harus yakin Al-Quran itu merupakan kitab suci kita? Adalah karena di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana mungkin kita mengatakan itu kitab suci kalau misalnya ayat dengan ayat saja ada kontroversi? Salah satu ayat mengatakan Allah itu Esa, Allah itu satu, tapi ayat yang lain mengatakan Allah itu ada tiga. Bagaimana mungkin di dalam suatu kitab yang suci itu ada kontroversi atau ada pertentangan? Al-Quran diturunkan dalam 6.666 ayat, 30 juz dan 114 surat. Tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Maka patutlah kita yakini bahwa memang Al-Quran itu merupakan kitab yang suci. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, maka hendaklah kita sering membaca Al-Quran. Sebab apa? Karena dengan banyak membaca, maka kita akan memahami dan mengerti apa isi kandungan yang ada di dalamnya. Setelah kita mengerti dan memahami, maka kita akan bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kalaulah kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.